Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga terus kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan musibah, ya, ujian yang menimpa diri kita, ya, masyarakat kita sekarang ini, musibah virus corona ini, yaitu bisa segera diangkat oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Ya, kita benar-benar belajar dari musibah ini, ya, betapa lemahnya manusia itu, ya. Ada sesuatu dalam diri kita yang kita tidak pahami sampai sekarang ini. Ya, bahkan tentang virus ini sendiri, kalau kita mendengarkan penjelasan berbagai pakar, ya, kita masih harus mengakui bahwa ada sesuatu yang makhluk sekecil itu, ya, kita belum mampu, ya, memahami. Sampai obat pun gitu, ya, yang sudah didatangkan itu pun masih sifatnya dugaan, ya, karena ini katanya sih virus ini jenis baru, ya. Jadi ini adalah mudah-mudahan menyadarkan kita, tidak ada tujuan yang lebih penting dari itu. Semua peristiwa di dunia yang menimpa kita, baik kesedihan, kesenangan, ya, kekurangan, ya, atau apapun juga, itu tujuan yang terpenting adalah menjadikan hidup kita semakin dekat dengan Allah. Nah, itu saja. Mudah-mudahan juga kuliah-kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer itu juga menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, ya, definisi al-ilmu an-nafi yang kita berdoa tiap hari, ya, kita kan berdoa tiap hari ini, ajaran Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya, kami mohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima, gitu, ya. Itu yang kita mohon pada Allah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ya, kata Imam Al-Ghazali, ilmu bermanfaat itu adalah, pertama, ilmu yang menambah kita semakin takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang semakin memperkecil kecintaan kita kepada dunia. Ya, ilmu yang memperkuat, ya, meningkatkan kecintaan kita pada akhirat. Yang keempat, ilmu yang menajamkan basiroh kita, ya, mata hati kita, untuk mengenal cacat-cacat diri kita. Nah, ilmu yang juga semakin memahamkan kita akan kelemahan, ya, amal ibadah kita. Dan juga ilmu yang mempertajam, ya, kemampuan kita untuk memahami tipu daya setan. Nah, itu beberapa ciri ilmu yang bermanfaat yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, jadi jangan sampai kita berdoa tapi nggak ngerti apa itu definisi ilmu yang bermanfaat, ya, karena jadi kalau ilmunya bertambah tapi tidak semakin dekat dengan Allah, ya, malah semakin sombong, semakin angkuh, itu berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Kita harus berusaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya para mahasiswa At-Taqwa College dan para santri, wali santri dimanapun pemirsa berada, alhamdulillah pagi hari ini kita memulai jadwal baru, ya, minta maaf. Kita mulai jam 6, ya, yang betul pukul 6, kita mulai pukul 6 WIB, mudah-mudahan bisa selesai pukul 7. Memang ada yang mengusulkan juga tetap 1,5 jam, tapi sepertinya, mohon maaf, ya, lumayan juga nih suara saya karena ada rekaman-rekaman yang lain juga, jadi harus agak dihemat lah. Jadi waktu 1 jam ini mudah-mudahan efektif. Jadi pagi ini temanya kita tentang memahami Pancasila dalam perspektif adab, ya. Ini penting karena kita kalau melihat sesuatu, ya, fakta itu, ya, itu
yang penting itu perspektifnya ya. Jadi kalau kita baca di antara sebagian kalangan Muslim Indonesia masih melihat bahwa Pancasila dalam perspektif tertentu yang hasilnya nanti sampai ada yang menyebut ya Pancasila ini mirip-mirip dengan prinsip-prinsip Freemason dan sebagainya. Nah, jangan melihat Pancasila pada kata Pancasila dikeluarkan, diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni ya 45 di BPUPK. Itu pengenalan, itu pidato Bung Karno 1 Juni itu ya, yang mengenalkan istilah Pancasila. Tapi kita harus ingat ya, Pancasila yang sekarang ini adalah Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, Muqaddimah itu. Nah, Muqaddimah UUD 45 itulah yang harus kita baca secara komprehensif ya, secara komprehensif dalam perspektif tertentu. Nah, sebagai Muslim ya, worldview kita ya, kita gunakan perspektif adab ya. Dan waktu tahun 2014, jadi buku Pancasila ini sebetulnya saya tulis tahun 2009 ya, buku Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam, saya tahun 2009. Waktu itu saya menulis ini untuk menjawab ya kekhawatiran ya beberapa pihak di Indonesia bahwa kalau umat Islam menjalankan agamanya, menjalankan syariatnya, itu akan menghancurkan NKRI. Jadi Pancasila dipahami dalam perspektif sekuler selama ini ya. Nah, makanya saya judul kecilnya apa? Kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila 1945 sampai 2009. Ya, tapi masih tetap ya, waktu itu karena gencar-gencarnya ada satu partai Kristen ya, PDS waktu itu yang gencar sekali ya menolak ya semua rancangan undang-undang yang dianggap berbau Islam atau berbau syariah. Ya, saya menemukan tabloid-tabloid juga yang sampai mengatakan kalau misalnya undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang makanan halal itu akan diterapkan, maka dikatakan bahwa NKRI itu sudah runtuh gitu. Nah, inilah pandangan yang berlebihan. Apa betul seperti itu? Ya, kemudian itulah saya gali betul, saya riset ya, banyak buku-buku yang harus saya kejar ya. Alhamdulillah saya menemukan banyak referensi dan saya menggunakan pendekatan perspektif yang baru ya, yang menurut saya cukup barulah dalam kajian tentang Pancasila itu, yaitu perspektif adab itu ya. Jadi Bapak Saudara sekalian, ada hal yang penting. Jadi kalau kita lihat sejarah Pancasila sekarang ini, Pancasila yang rumusan yang sekarang ini adalah rumusan yang ada dalam pembukaan UUD 45 yang ditetapkan 18 Agustus ya kan, dan kemudian disahkan kembali melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Itu penting karena nanti jangan kita meletakkan Pancasila keluar dari ketetapan itu. Nah, dan dekret Presiden 5 Juli tahun 59 itu sebenarnya sudah menegaskan bahwa pembukaan UUD 45 itu, pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45 itu sejiwa dengan Piagam Jakarta, ya, satu jiwa. Itu diakui, makanya Bung Karno sendiri gitu ya, ketika beliau masih menjadi presiden, itu menggunakan Piagam Jakarta, yaitu terutama pasal satunya ya, sila pertamanya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya, itu adalah menjiwai ya, dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar ini. Sehingga Bung Karno menggunakan Piagam Jakarta itu sebagai sumber hukum yang hidup ya, dalam konsideran Undang-Undang nomor 1 PNPS ya tahun 65 tentang penodaan agama. Itu disebutkan konsideransinya itu adalah Piagam Jakarta. Nah, kemudian dalam pendirian IAIN ya, kalau tidak salah Perpres nomor 11
tahun 60 ya, itu juga konsiderasinya Piagam Jakarta, di mana untuk golongan Islam diberikan IAIN ya, Jogja waktu itu ya, untuk golongan kebangsaan diberikan Universitas Gadjah Mada gitu. Nah, jadi memang kemudian di masa Orde Baru mulailah Piagam Jakarta itu sangat dikhawatirkan. Tetapi semakin ke sini ya kan, di akhir Orde Baru terjadi perubahan. Karena bagaimanapun juga susah ya umat Islam itu untuk tidak menjalankan syariatnya. Dan susah sekali untuk negara tidak mengatur itu, ya kan. Misal contoh makanya dalam soal ekonomi, ya kan. Ekonomi Islam, ekonomi syariah. Karena ini sudah merupakan tuntutan global. Banyak negara-negara Indonesia waktu itu lama sekali ya menolak Bank Islam. Tapi ketika misalnya ternyata negara-negara Barat pun gitu ya sudah mendirikan Bank Islam, maka Indonesia jadi aneh sebagai negeri Muslim terbesar di dunia kok menolak gitu ya pelaksanaan syariat Islam di bidang ekonomi. Ya, jilbab juga begitu kan, jilbab dulu dilarang, tapi gimana sekarang negara-negara sekuler saja membolehkan orang berjilbab, ya kan, akhirnya itu juga akhirnya diperbolehkan juga sampai ke instansi pemerintah. Jadi umat Islam itu berbeda dengan umat yang lain ya. Masalahnya dalam pandangan Profesor Bernard Lewis ya, tradisi sekuler itu tidak dikenal dalam kehidupan Islam. Umat Islam itu sehari-hari ya hidupnya berusaha mengikuti ya ajaran-ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Ya, jadi kita beda, makanya kita ada syariat Islam. Kalau kita tanya agama yang lain gimana? Apa ada bank Buddha, bank Kristen, atau ada bank ini gitu ya? Itu susah karena di dalam Islam kita punya kekhasan. Nah inilah yang akhirnya terjadi di negara kita. Ya kan, akhirnya mulai tahun 91 berdiri Bank Muamalat, ya kan. Itu masih zaman Orde Baru itu. Dan terus sampai ke sini akhirnya ada Dewan Syariah Nasional ya kan di MUI itu, dan fatwa-fatwa DSN itu dipakai oleh Bank Indonesia ya untuk pelaksanaan dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sekarang makanya kampus-kampus sudah banyak yang punya prodi gitu ya, perbankan syariah atau ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah itu suatu hal yang biasa. Makanya waktu itu saya heran ya, tahun 2009 kok masih ada sebagian kalangan yang menganggap kalau umat Islam menjalankan agamanya, bahkan dalam kerangka konstitusi sekalipun, itu dianggap akan menghancurkan NKRI. Nah itulah yang saya tulis buku ini. Dari Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam, karena umat Islam itu punya hak konstitusional. Ya, pasal 29 ayat 2 UUD 45, negara menjamin ya kemerdekaan ya tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, saya ingat ya diskusi dengan pakar-pakar hukum, istilah menjamin gitu ya, itu bukan sekedar membiarkan. Menjamin itu maknanya ya negara harus aktif ya memfasilitasi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya. Sedangkan pengertian ibadah dalam ajaran Islam itu bukan sekedar ibadah mahdhah. Umat Islam itu berekonomi juga beribadah, berpolitik juga beribadah. Ya, meneliti ya virus gitu ya di laboratorium juga beribadah. Ya, para dokter kita sekarang, tenaga-tenaga medis yang berjuang ya untuk merawat ya menjaga dan berusaha untuk mengobati penyakit corona ini, mereka juga sedang beribadah gitu ya. Itu ibadah. Jadi tidak ada aktivitas kehidupan kita umat Islam yang tidak dalam kerangka ibadah, karena kita beda dengan sekuler. Jadi kalau orang sekuler itu Pak Nasir sudah berpidato tahun 57 di Konstituante bahwa sekuler itu berhenti pada sesuatu. Misalnya orang belajar sains hanya untuk sains, ya, science for the sake of science, ya kan, seni untuk seni, ya, sejarah untuk sejarah. Itu sekuler, gitu ya. Jadi belajar biologi untuk biologi, gitu ya. Nah, kita tidak begitu. Kita itu belajar sains untuk ibadah. Ya, kita belajar sejarah untuk ibadah, karena itulah tujuan hidup manusia.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, bayangkan dalam pasal 29 ayat 2 ini sudah ditegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, gitu loh, ya kan? Nah, ibadah itu kata apa? Ibadah itu kan kata dalam Islam, kita ibadah, ya kan? Itu bahasa Islam, bukan sekedar bahasa Arab, ya. Itu bahasa Al-Quran, ya, bahasa bahasa Islam, termasuk Islamic basic vocabulary, termasuk bagian dari kata-kata kunci dalam Islam. Nah, saya pernah mengusulkan dalam satu rapat di Kementerian Agama, ya, waktu itu masih ada Pak almarhum Pak, diundang juga Pak Hasyim Muzadi, ya, Menteri Agamanya Pak Lukman Hakim, ada Pak Jimli, ya, kemudian saya diundang waktu itu mewakili Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, ada juga dari PGI, KWI, ya, Pak Pendeta, Pastor, ada dari Komnas HAM, dan beberapa perwakilan yang hadir gitu. 2 kali saya ingat saya diundang di Kementerian Agama membahas rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Ya, sampai Menteri Lukman Hakim Saifuddin selesai berhenti jadi Menteri Agama, rancangan undang-undang ini belum selesai gitu ya. Saya dari awal sudah bilang bahwa ini berat ini rancangan undang-undang itu, ya, karena masing-masing agama, masing-masing lembaga itu punya visi yang tidak mudah untuk dipertemukan. Waktu itu saya mengusulkan, ya, dalam rangka melindungi pelindungan agama gitu ya dan umat beragama, saya mengusulkan pertama agar umat Islam itu dilindungi. Ya, saya bilang begini kan, saya kan Muslim, ya, saya sebagai Muslim, ya, saya mengusulkan dalam perspektif Islam. Saya tidak berhak mewakili agama lain. Silahkan ya, Bapak agama yang lain mengajukan usulnya masing-masing. Tapi saya sebagai orang Islam di Indonesia mengusulkan sesuai dengan amanah konstitusi. Ya, mengusulkan pertama, ya, mohon umat Islam dijamin haknya gitu ya untuk menjalankan sistem pendidikannya sendiri. Ya, karena itu hak, ya, pendidikannya aspek yang sangat penting dan negara harus menjamin itu. Ya, alhamdulillah sekarang ruang untuk mengembangkan pendidikan Islam itu sangat luas. Ya, di kita masih, ya, pendidikan Islam itu masih di bawah Kementerian Agama. Ya, ada Dirjen Pendidikan Islam. Nah, itu sampai sekarang belum, meskipun sebagian aspeknya sudah digabung, ya, dengan Kementerian Pendidikan. Jadi sekali waktu itu saya mengusulkan begitu karena kita umat Islam punya perspektif pendidikan sendiri. Jangan, menurut saya tidak adil gitu ya kalau umat Islam, anak-anak kita, ya, di sekolah-sekolah negeri atau di sekolah-sekolah swasta gitu ya, itu dipaksa untuk belajar ilmu-ilmu sekuler. Itu menurut saya nggak sesuai dengan konstitusi kita. Ya, kenapa anak kita harus dipaksa untuk mengakui bahwa asal-usul manusia itu dari kera, ya, dari hominid sebangsa kera. Padahal Al-Quran mengajarkan tidak begitu. Ya, jadi seharusnya anak-anak kita yang Muslim gitu ya diberi hak untuk menjalankan agamanya kan, beribadah menurut agamanya. Nah, beribadah menurut agamanya termasuk belajar ilmu-ilmu yang benar gitu ya, belajar ilmu-ilmu yang benar untuk mempelajari agama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, itu, ya, jadi ini saya usul saja. Saya bilang ke Pak Menteri waktu itu, ya, saya kan usul, wong saya rakyat, ya kan, dan kewajiban saya menyampaikan pendapat, ya, bahwa pendapat saya nggak diterima, ya itu tanggung jawabnya pemerintah kan, ya, tanggung jawabnya penguasa di hadapan Allah. Kalau saya sebagai warga negara mengusulkan saja, menurut saya, ya, pendapat saya, orang Islam itu harus diberi hak, ya, menjalankan agamanya. Nah, itu jadi itu bagian dari pelaksanaan konstitusi, itu hak konstitusional, ya kan. Nah, sempat juga saya usulkan sebaiknya kan sekarang begini ya, kalau kita bicara ruang, ya, saya betul-betul masalah ini belajar, ya, dari almarhum Pak Hartono Marjono, seorang ahli hukum dan seorang politisi yang hebat gitu ya. Pak Hartono itu dululah yang melahirkan Badan Arbitrase Muamalat, ya, di bawah Majelis Ulama Indonesia.
Jadi dulu kan ada perbankan syariah sudah berdiri, tapi mekanisme solusi kalau ada konflik antar nasabah, ya, antara nasabah dengan bank misalnya, itu belum ditetapkan ke pengadilan agama. Maka Pak Hartono mengajukan konsep namanya arbitrase. Ya, arbitrase itu dijamin dalam sistem perundang-undangan kita, sistem hukum kita memungkinkan. Ya, jadi dibentuk arbitrer. Jadi MUI punya lembaga Badan Arbitrase Muamalat. Nah, artinya begini, Pak Hartono itu mengajari saya waktu itu, memberikan contoh bahwa di dalam konstitusi kita, ya, Pancasila dan UUD 45 sekarang ini, itu syariat Islam itu bisa dijalankan, ya, itu yang menarik. Nah, beliau kemudian bagaimana mencari akalnya itu, ya. Nah, termasuk Badan Arbitrase Muamalat itu. Nah, dalam bidang ekonomi sekarang kan sudah kita punya pilihan nih, orang Indonesia kan, orang Muslim sekarang di Indonesia bisa, kamu mau pilih, karena itu hak kan, hak warga negara, hak orang Muslim sebagai warga negara Indonesia. Kalau mau bermuamalah sekarang tinggal pilih gitu kan, mau ke perbankan syariah atau perbankan konvensional gitu. Nah, yang hak belum dijamin itu adalah dalam bidang pidana kriminal, ya. Jadi kriminal itu belum bisa dilaksanakan. Jadi kalau orang Muslim nih, ya, terkena kasus misalnya pembunuhan, itu kalau dalam sistem hukum konvensional sekarang, ya dia harus ikut hukum yang sekarang ini kan, ya, pembunuhan itu terus proses persidangan sampai terakhir kalau dia divonis, nanti dia bisa minta ampun, minta gerasi kepada presiden, ya. Nah, dalam sistem hukum Islam yang berhak untuk mengampuni itu bukan presiden, tapi ahli waris keluarga. Jadi misalnya nih, ya, kalau orang Islam diberikan hak suatu saat nanti, entah kapan gitu ya, untuk menjalankan syariat di bidang pidana, misalnya ada orang Islam terlibat kasus pembunuhan, ya, dia dihakimi. Nah, makanya sang hakim nanya, saudara beragama Islam? Iya. Saudara mau pilih hukum Islam atau hukum konvensional gitu. Seperti dalam ekonomi kan, begitu ya. Nah, misalnya yang terdakwa ini punya hak untuk minta, ya, saya pilih hukum Islam Pak Hakim gitu ya. Maka hakim akan meminta itu ya, agar terdakwa itu berunding dengan ahli warisnya, ahli waris keluarga korban itu ya, berunding. Nah, misalnya mereka sepakat, ya sudah, keluarga korban mengampuni, ya, sang terdakwa ini, pelaku ini, tapi minta misalnya hadiah umroh sekeluarga. Nah, kemudian diumrohkan, diampuni, kan itu selesai. Ya, dalam hukum Islam itu murah meriah, praktis di situ ya. Jadi juga penjara nggak terlalu penuh. Nah, tapi kan sekarang ini masih banyak fobia di situ. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu beberapa contoh kasus ya, bahwa dalam sistem dalam kerangka konstitusi kita di Indonesia itu terbuka luas ya umat Islam untuk menjalankan agamanya. Nah, sekarang bagaimana dalam seperti judul kita, dalam perspektif adab. Nah, itu menarik. Jadi kalau tahun 2014 ya, saya memperkuat buku ini, tapi saya belum sempat tuliskan. Tahun 2014 itu saya menulis saya melakukan penelitian di Kuala Lumpur selama 3 bulan. Ya, khusus saya mendalami pernyataan atau teorinya Prof. Syed Naqib Alatas, ya, yang disampaikan dalam konferensi pendidikan Islam internasional yang pertama di Kota Mekah tahun 77, ya, di mana Prof. Alatas mengingatkan bahwa akar masalah atau akar krisis yang menimpa umat Islam itu adalah hilang adab atau loss of adab itu. Nah, itulah kemudian yang saya coba dalami, apa maksudnya adab, ya, kok Prof. Alatas sampai menyatakan adab itu begitu pentingnya. Nah, jadi menurut Profesor Muhammad Nur, Prof. Alatas lah ilmuwan yang kontribusi beliau luar biasa di dunia Islam karena mengangkat masalah adab ini. Jadi solusi umat Islam itu ya takdib, ya, penanaman adab. Karena problem umat itu bukan dari luar. Ada serangan dari luar segala macam, tapi lebih kepada problem internal itu. Dan problem internal itu terjadi karena confusion of knowledge, ya. Ya, kekacauan pemikiran, ya, confusion of knowledge, yang akhirnya orang hilang adab, hilang perspektifnya, pemahamannya, pengenalannya, dan kemauannya,
ya untuk menyikapi segala sesuatu ya dengan betul sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Maka adab itu ya, bahasa Prof. Alatas kan pengenalan dan kemauan. Jadi tahu dan mau, kenal bukan hanya tahu, tapi kenal dan mau gitu ya. Mengenal sesuatu dengan tepat, hakikat sesuatu dengan tepat dalam sistem wujud ini, dan kemudian mau ya menyikapinya, memperlakukan, bersikap, berbuat sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Ya tahu letak itu tidak mudah. Maka pendidikan nanti adalah menanamkan ya adab tadi dalam inculcation of adab, sehingga seorang yang terdidik ya itu dia semakin adil ya, karena kalau adab terwujudlah yang namanya tatanan al-adalah al-ijtimaiyah ya, atau al-adalah atau keadilan itu. Nah itu yang menarik, teori Prof. Alatas ini menarik karena Prof. Alatas itu begini, adab ya, dalam wawancara di YouTube ada wawancara beliau dengan Syekh Hamzah Yusuf dari Amerika ya. Syekh Hamzah Yusuf itu bertanya lagi sama Prof. Alatas kan, kira-kira waktu itu sudah 2014 itu. Saya ditanya, kan Prof. Alatas mengemukakan tesis ini awal tahun 70-an. Ya, apakah Prof. Alatas masih tetap berpendapat seperti itu? Bahwa the central crisis of Muslim today is loss of adab. Ya, Prof. Alatas menjawab tegas, tetap saya tidak berubah. Bahwa akar masalah umat itu loss of adab. Itu. Nah, terus beliau katakan di video itu, adab is not coming from universities, ya, even not coming from knowledge, kata Prof. Alatas ini, but adab coming from hikmah, ya. Jadi adab is coming from hikmah. Nah itu, maka kenapa para nabi diberikan hikmah, Luqmanul Hakim diberikan hikmah sehingga bisa menjadi pendidik yang baik gitu ya. Nah kita sebagai pendidik gitu ya, orang tua kah, guru kah, itu mohon pada Allah supaya diberikan hikmah. Karena hikmah ini kemampuan untuk melaksanakan segala sesuatu yang terbebas dari segala bentuk kesalahan. Ya barangkali ya, mohon maaf kalau bahasa kita tuh hikmah ini membimbing orang ya untuk melakukan segala sesuatu ya dengan benar dan tepat gitu ya. Ya, bener lan pener kalau orang Jawa bilang gitu ya. Makanya adab ini kadang-kadang susah untuk dirumuskan ya. Ya, kemarin saya belum selesai cerita. Misalnya dulu pernah rame kan ribut tentang bacaan Al-Qur'an dalam langgam Jawa ya, waktu peringatan apa gitu ya. Isra Mi'raj atau Maulid yang di istana itu. Itu kan sempat itu. Ada qori yang membaca Al-Qur'an dalam langgam Jawa gitu. Nah, itulah yang membuat Profesor Said Akil Munawar gitu ya. Itu marah betul, ada di YouTube beliau itu. Ya, akhirnya beliau mau minta Menteri Agama membatalkan rencana pengembangan Quran dalam langgam masing-masing daerah itu. Ya, itu waktu itu kan ramai perdebatannya itu, boleh atau enggak itu. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat dalam perspektif adab, itu ada yang namanya kepatutan, ya kan? Itu yang baca Quran di istana waktu itu ya, baca Quran dengan langgam Jawa itu pakai jas dan pakai peci hitam, ya. Coba andekan gitu ya. Kan waktu itu ada yang bilang gini, kan nggak ada larangan. Gitu. Coba tunjukkan larangan. Ada nggak yang melarang Quran baca pakai langgam Jawa gitu, ya. Saya pernah tinggal di Khartoum ya, di Sudan itu sebulan. Jadi kalau kita dengarkan bacaan Qurannya orang Sudan waktu sholat jamaah itu ada mirip-mirip dengan langgam Jawa gitu, mirip-mirip gitu ya. Tapi bagi orang Sudan itu hal yang biasa, ya. Orang Sudan itu hal biasa dan indah, ya, nggak norak lah gitu, indah. Ya. Jadi kalau coba bayangkan kalau yang qori tadi ya baca Quran di istana itu dia nggak pakai peci gitu ya, tapi pakai helm misalnya gitu ya. Nah itu adab itu. Kalau cari kan nggak ada larangan baca Quran pakai helm, itu coba aja. Ya gitu lah, ya kan. Disitulah adab itu, menyangkut bahasa, ya sopan santun, ada sampai ke situ kan. Ya, orang khutbah Jumat itu kalau dilihat dari syariatnya, ya nutup aurat saja. Ya nggak ada larangan rinci khutbah Jumat harus pakai begini, harus pakai peci. Tapi coba kalau khotib Jumat, ya dia nggak pakai peci, ya dia pakai kaos singlet, ya celana kolor,
ya bawa pedang misalnya gitu ya, atau bawa pentungan, terus pakai topi baseball gitu ya. Terus ketika dia ngomong ittaqullah haqqa tuqatih, kira-kira jamaahnya gimana? Terus ini kan sesuai dengan syariat, ya itulah adab. Ya adab itu penting di situ. Ya. Jadi laki-laki itu kepala rumah tangga. Ya, istri harus taat pada suaminya. Betul, secara syariat begitu. Tapi kalau laki-laki menjalankan syariat tanpa beradab, bisa bubar rumah tangganya. Ya, dia ngomong pagi-pagi, bikinin kopi, kamu harus taat pada suami. Kalau enggak, ya, saya pecat kamu sebagai istri. Ya, gitu. Ya, hari. Ya, jadi ada kata-kata yang indah dalam kitab Ki Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, beliau merumuskan ya menulis dalam kitabnya begini, at-tauhidu yujibul iman, faman la imana lahu la tauhida lahu, ya, wal imanu yujibus syari'ata, faman la syari'ata lahu faman la syari'ata la imana lahu wala tauhida lahu, wa syari'atu yujibul adab, ya, faman la adaba lahu la syari'ata lahu, la imana lahu, wala tauhida lahu. Ya, jadi rumusan ini menarik ya. Jadi kata Ki Hasyim Asy'ari ya dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu, tauhid mewajibkan iman. Ya. Siapa yang tidak beriman dia tidak bertauhid. Dan iman itu mewajibkan syariat. Siapa yang tidak bersyariat dia tidak beriman dan tidak bertauhid. Dan syariat mewajibkan adab. Ya, siapa yang tidak beradab maka dia tidak bersyariat, tidak beriman dan tidak bertauhid. Ya, jadi syariat ini harus kita letakkan dalam perspektif adab. Ya, saya pernah diminta oleh stafnya Denny JA gitu. Denny JA tidak menghubungi saya langsung, saya diminta menanggapi artikelnya Denny JA. Artikel Denny JA itu mengkritik gagasan Habib Rizik ya tentang NKRI bersyariah gitu. Nah, Denny JA mengkritik itu dan tapi menurut saya kritiknya Denny JA tidak kasar ya, tidak kasar, cukup ada argumentasinya. Ya, dia tidak setuju dengan NKRI bersyariah tapi mengajukan gagasan ruang publik yang manusiawi ya. Karena itu sebetulnya juga ruang publik manusiawi itu ruang publik yang islami. Jadi Islam diangkat sebagai nilai-nilai yang universal gitu. Karena ada beberapa riset tentang indeks kota yang islami gitu ya. Ternyata yang paling islami itu justru kota-kota di beberapa negara barat ya, bukan di negeri-negeri muslim gitu ya. Dari segi keteraturan, kedisiplinan, ketepatan waktu dan sebagainya gitu. Nah, saya menanggapi artikel itu dengan begini, jangan kita menolak syariat. Ya, sebagai orang muslim kita nggak bisa menolak syariat. Syariat ini aturan dari Allah, gimana kita mau menolak? Kita hamba Allah. Negara kita itu dalam pembukaan Depa5 dikatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Apa maksudnya itu gitu ya. Jadi kita berani menolak ya aturan Allah itu luar biasa. Dan jangan mengatakan begini, ya kan negara kita bukan negara Islam. Ya negaranya kan tidak dihisab, Pak. Ya, yang dihisab itu kan Bapak orang muslim, kita orang muslim, di akhirat ditanya. Gimana kalau Pak Gubernur ya, ditanya. Kamu kan gubernur punya kekuasaan ya untuk buat keputusan, ya buat pergub, peraturan gubernur, SK gubernur. Ya tolonglah ya buat pergub yang misalnya ya kan dalam pendidikan mewajibkan anak-anak muslim lulus SD itu sholatnya benar, akhlaknya benar. Jadi ada ujian yang harus ada ujian sholat. Ya kapan lagi gitu kan, Pak Anies Baswedan gitu ya, Bu Khofifah, Pak Kamil Ridwan, ini kan orang-orang yang dikenal sebagai aktivis Islam. Ya sayang gitu kan, kapan lagi? Ya sekarang kita punya wakil presiden Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, luar biasa. Kita tunggu kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Itu nggak bertentangan dengan Pancasila UUD 45. Itu dijamin. Ya, itu dijamin oleh konstitusi. Ya, begitu. Jadi dalam perspektif adab itu begitu pentingnya. Nah, yang unik jadi ya dari kalau kita lihat dalam pembukaan UUD 45 ya.
itu dari alinea pertama itu kan pernyataan kemerdekaan. Ya, itu Declaration of Independence kan sebetulnya. Makanya kan dulu rencananya naskah Piagam Jakarta itu akan dibacakan waktu proklamasi. Itulah sebetulnya Declaration of Independence. Dan kalau itu ya menjadi naskah proklamasi luar biasa. Tapi kita takdir Allah kan menentukan lain. Yang dibaca dalam proklamasi ya adalah teks proklamasi yang sangat singkat. Ya. Wallahu alam, silahkan dibaca itu kisahnya, sejarah. Tapi tetap saja yang namanya makanya kan pembukaan debat 5 itu dulu kalau saya dari SD kan dalam di upacara ya kita baca itu kan. Saya dulu juga pernah jadi komandan upacara waktu SD. Pernah juga baca teks pembukaan debat 5. Gitu kan. Itu hal yang sebetulnya luar biasa. Coba kita lihat dari sebagai contoh ya. Kemerdekaan Amerika punya Declaration of Independence. Bahkan negara Israel ya didirikan 14 Mei tahun 48. Itu ada deklarasi pernyataan kemerdekaannya, di mana orang-orang Yahudi ini mendirikan negara Yahudi dengan mengklaim ya dengan konsep kita punya theological right. Jadi mengapa negara ini kita dirikan dan mau kemana ke depan, ya kan? Nah itu yang dibangun orang Yahudi, kami punya historical right, kami punya theological right, ya hak sejarah, hak teologis untuk mendirikan bangsa ini. Kita coba lihat, ya kan? Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, nah, kemudian kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan ini telah sampai pada saat yang berbahagia dan seterusnya. Ya, alinea ketiga ini yang luar biasa. Ya, apa alinea ketiga? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya, dan seterusnya. Ya, coba bayangkan, saya sudah bertanya ya pada banyak orang gitu ya, dan sudah membaca berbagai buku, itu siapa yang merumuskan naskah pembukaan D45 ini? Naskah ini sangat indah. Bahkan nanti meskipun ya 7 kata sudah dibuang, 7 kata ya dari penelitian saya, orang yang mau menghapus 7 kata itu memang bukan hanya yang dari Indonesia Timur, ya. Tapi juga beberapa kelompok sekuler, tokoh kebatinan juga, itu ingin menghapus 7 kata itu. Tapi waktu itu suasananya sangat genting. Suasana di Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan itu sangat genting. Karena kekuasaan belum sepenuhnya, ya, kekuatan di tangan pemerintah Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan. Bahasa Profesor Kasman Singodimedjo, ya 18 Agustus, makanya kenapa nanti tokoh-tokoh Islam terus terang terpaksa menerima penghapusan 7 kata itu karena kondisi sangat genting, kata Pak Kasman. Waktu itu Jepang masih dingil-dingil gitu ya, sekutu sudah tongol-tongol. Maksudnya tongol-tongol itu sekutu itu sudah mau datang dan minta ya tentara Jepang itu yang melucuti adalah sekutu, ya gitu. Jadi termasuk nanti kita semua diminta untuk menyerahkan itu senjata kan seperti di Surabaya. Nah, terjadi pertempuran 10 November itu. Jadi suasananya ada gangguan. Madisum. Jadi suasananya sangat genting. Ya, ini saya nggak akan cerita karena waktunya pendek. Ya, nanti mungkin saya akan buat kuliah khusus ya, mungkin kuliah 1 semester khusus tentang Pancasila ini. Ya, ini karena menarik, kita kupas satu persatu dari sejarahnya ya sampai jadi bagaimana. Kalau saya pernah panel ya seminar di forum perguruan tinggi swasta, asosiasi perguruan tinggi swasta waktu itu, pembicaranya bertiga. Jadi Pak Dr. Yudi Latif waktu itu masih ketua BPIP, kemudian Pak Marzuki Ali ya mantan ketua DPR dan saya. Bertiga kami bicara termasuk bicara tentang Pancasila ini. Dan saya dengar waktu itu penjelasan Dr. Yudi Latif bahwa inisiatif menyusun Piagam Jakarta itu kan datangnya dari Bung Karno. Ya. Bung Karno melihat peta, ya Bung Karno ini hebat ya, melihat peta persidangan UD 40 BPUPK itu yang tajam ya ketika mau merumuskan konstitusi. Begitu tajam perbedaan antara golongan Islam dan golongan sekuler, dan perdebatan itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Bung Karno merupakan bagian dari perdebatan itu karena ya Zainal Abidin Ahmad
ya yang pemretnya lah itu Zainal Abidin Ahmad. Bung Karno menulis artikel yang mendukung ya kebijakan Kemal Atatürk itu. Itulah terjadi polemik itu 1926 ya. Terjadi polemik panjang antara Bung Karno dengan Ah Hasan, nanti juga terjadi polemik panjang dengan Muhammad Natsir gitu ya. Nah, polemik itu sangat keras ya dan hebatnya lagi polemik itu di media massa. Jadi kalau saya telaah ya perdebatan para tokoh kita dulu, mereka ini orang-orang muda gitu yang kaya akan referensi, kaya akan buku. Ya, jadi wawasannya sangat luas. Ya, saya bayangkan waktu itu buku itu tidak semudah sekarang ya tahun 40-an itu. Tapi Bung Karno, Ah Hasan, ya Pak Natsir, itu lihat tuh perdebatannya mereka. Ya terbuka dan kata Pak Natsir, kami ini berdebat dalam wawasan. Ya, tapi tidak ada masalah pribadi kata beliau. Maka kata Pak Natsir, ketika Bung Karno meskipun berdebat keras ya, Bung Karno itu sampai buat istilah coba ya, Islam Sontoloyo bayangkan itu. Wah, itu keras itu. Ya, Ah Hasan mengkritik Bung Karno sampai menggunakan istilah saudara insinyur berotak lumpur. Itu tulisannya Ah Hasan itu. Tapi kata Pak Natsir, kami orang-orang Persis katanya, adalah yang pertama kali menengok Bung Karno di penjara. Ketika Bung Karno di penjara di ND di Flores itu. Ya, coba lihat ya bagaimana tokoh-tokoh kita dulu gitu ya. Itu masih muda mereka itu tahun 40-an, masih muda sekali. Sudah punya sikap negarawan yang hebat. Ya. Nah, Bung Karno itu mempertemukan itu kan. Dan beliau ambil tuh. Ya saya kagum itu gimana Bung Karno memilih ya 9 tokoh menyusun Piagam Jakarta ini yang hebat-hebat. Ya. Dari wakil golongan nasionalis kebangsaan gitu kan dipilih Bung Karno, kemudian Bung Hatta, ya, Ahmad Subarjo dan Mr. Muhammad Yamin, orang-orang hebat ini kan. Nah, kemudian dari golongan Islam yang dipilih siapa? Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari NU kan, dari Muhammadiyah siapa? Abdul Kahar Muzakir. Dari SI, ya Abi Kusno Cokrosuyoso. Dan satu lagi Haji Agus Salim, karena Bung Karno sangat kagum sama Haji Agus Salim ini. Ya, itu sampai ada menantunya Haji Agus Salim itu, Sahruzat namanya itu. Kan banyak waktu tokoh Masumi PSI itu di penjara sama Bung Karno, termasuk Buya Hamka. Nah, ketika saya baca riwayat hidupnya Sahruzat ini sekilas, Sahruzat tuh ada buku biografinya diterbitkan Kompas. Dia kenapa kok Sahruzat tuh nggak ditangkap, nggak dimasukkan ke penjara gitu? Alasan di buku itu Bung Karno bilang karena dia menantunya Haji Agus Salim. Menantunya Haji Agus Salim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ringkaskan ya. Disitulah di dalam pertemuan itu 9 tokoh tambah 1 Kristen kan, Mr. Maramis menghasilkan rumusan pembukaan UUD 45 itu. Nah, yang saya maksudkan kesimpulan kuliah pagi ini yang singkat ini. Jadi saya jadi terpikir nanti insya Allah kita buat kuliah khusus ya tentang Pancasila 1 semester gitu ya. Itu lihat dalam pembukaan UUD 45 itu. Jadi tentu ya kita sebagai orang muslim seperti kata Pak Nasir, kita sangat menyesalkan mengapa 7 kata itu dicoret ya. Tapi saya pribadi tidak bisa mengatakan tokoh-tokoh kita itu salah. Ya, telah menerima pencoretan 7 kata itu situasi. Saya menerima argumentasinya Pak Kasman Singodimedjo bahwa situasi waktu itu sangat susah dan itulah pengorbanan besar umat Islam Indonesia demi persatuan NKRI ini. Nanti itu dibuktikan lagi oleh Pak Nasir dalam mosi integral Natsir itu. Bagaimana umat Islam itu sangat mencintai negeri kita ini dan ingin negeri kita ini bersatu, ya tidak terpecah belah. Nah, sekarang coba saya ingin kesimpulannya adalah apa? Ya, dalam perspektif adab tadi, ya konsep adab Prof. Alatas tadi itu, adab is coming from hikmah. Kalau adab ditegakkan, kata Prof. Alatas, terwujudlah keadilan al-adalah. Nah, ini entah bagaimana 3 kata penting itu ada dalam Pancasila itu. Ya, coba. Sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini hadirin saya nggak ngerti siapa yang merumuskan ini. Begitu indah ya, rakyat dipimpin oleh hikmah. Ya, sampai pernah ya pengajian di Mahkamah Konstitusi, pengajian waktu itu buka bersama. Ketua konstitusinya juga yang sekarang Pak Usman itu gitu ya. Banyak hakim konstitusi yang hadir waktu itu karena pengajian bulan Ramadan, pengajian buka bersama.
Saya sampaikan untuk makna hikmah ini, ya, dan saya bawa satu disertasi dokter tentang hikmah yang ditulis oleh seorang dokter dari Turki. Itu di Harvard University. Jadi Harvard University itu melahirkan seorang dokter yang menulis disertasinya tentang makna hikmah. Ya, itu dikupas luas dalam dalam disertasi itu. Ya. Jadi hikmah ini luar biasa. Rakyat dipimpin oleh hikmah, bukan oleh suara terbanyak, bukan dipimpin oleh pemilik modal, gitu ya, bukan dipimpin oleh pemilik penguasa media. Hikmah, ya, hikmah itu sesuatu yang membimbing seseorang untuk tidak salah melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Maka yang memutuskan perkara di kita disebut hakim, kan begitu tepat istilah itu. Pak Hakim itu orang yang dapat hikmah. Rakyat kita harusnya dipimpin oleh hikmah, dibimbing oleh hikmah itu. Ya kan? Nah, hikmah itu melahirkan adab kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sangat signifikan. Jadi kalau hadirin sekalian perhatikan, kenapa tadi saya bilang kalau melihat Pancasila, jangan lihat waktu pidato Bung Karno 1 Juni. Karena nanti Bung Karno lah yang memimpin perumusan Piagam Jakarta. Dan Bung Karno lah yang memimpin, waktu sidang PPKI 18 Agustus pencoretan 7 kata itu. Ya, 7 kata sudah dicoret. Oke, ini bagian dari sejarah. Ini pengorbanan umat Islam yang luar biasa di situ. Ya, betapa kecewanya umat Islam. Tapi kita tidak tahu. Ini tentu ada hikmah dari Allah di situ. Ya. Sila kedua coba sangat berbeda loh dengan rumusan Bung Karno. Bung Karno rumusannya apa? Ya, kemanusiaan. Ya, Muhammad Yamin peri kemanusiaan. Nah, kenapa tidak misalnya rumusan kedua itu kemanusiaan yang berbudi pekerti? Ini kan luar biasa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba, kata adil itu kata penting dalam Al-Quran. Ya, i'diluhu aqrabu littaqwa. Ya, beradab itu istilah banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan adab. Bahkan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum naro itu ta'addabu tsumma ta'allamu. Beradablah kamu. Itu kan perintah Quran itu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu kata Ali bin Abi Thalib, maknanya didiklah anakmu beradab, ya, keluargamu beradab, gitu loh. Ada di sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, kalau ini ditegakkan, apa yang kita hasilkan? Kata Prof. Alatas, al-adalah, keadilan itu. Ini rumusan yang sangat indah kan. Jadi negara ini yang sekalian kita inginkan, bernegara ini inginnya terwujudnya keadilan, bukan persamaan. Ini bisa kita panjang, insya Allah kita kupas ya, makna adil. Ya. Apa itu adil dalam konsep pembangunan kita gitu ya. Ya, ini penting karena nanti adil dimaknai sama. Ya. Keadilan gender dianggap persamaan gender. Itu kan tidak betul. Keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul itu adil. Ya, jadi ini contoh saja bagaimana bahwa rumusan ya dalam konstitusi itu sangat membuka peluang ya orang Muslim Indonesia untuk menjadi Muslim yang baik. Maka dalam buku saya yang 10 kuliah agama ini ya 10 kuliah agama Islam, nah itu kan pemikiran menurut saya 10 pemikiran yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Ini di bab terakhir dari 10 pemikiran penting yang dikuasai oleh mahasiswa tingkat S1 minimal gitu ya. Ini meskipun saya pakai juga untuk anak SMA atau S3. Jadi yang ke-10 itu berislam dan berindonesia, adab bernegara dalam Islam ya. Jadi saya merumuskan di sini bahwa sebetulnya ya dengan konstitusi kita yang sekarang ini terbuka luas kesempatan umat Islam untuk menjadi Muslim yang baik sekaligus menjadi orang Indonesia yang baik. Jadi kita ini menjadi Muslim dan sekaligus menjadi orang Indonesia itu tidak terpisahkan. Ya, kita harus menjadi orang baik. Bahkan kita harus menjadi orang baik, orang takwa dimanapun kita berada. Apalagi nanti didukung dengan pasal 31 ayat 3 sekarang ini. Ya, pendidikan kita harus melahirkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Didukung oleh undang-undang pendidikan nasional, undang-undang pendidikan tinggi. Didukung lagi waktu Pak Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan. Itu melahirkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL, standar kompetensi lulusan siswa. Itu juga sangat penting ya. Juga yang pertama harus dinilai sikap ya sebelum ilmu dan keterampilan.
Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah ya kuliah ringkas tentang Pancasila yang tadi saya katakan, tentu ini sangat panjang kalau diuraikan. Ya, Insya Allah saya jadi terpikir kita buat kuliah khusus nanti, kuliah online ya tentang Pancasila dan Islam ini. Ya, supaya kita, agenda besar kita saat ini menurut saya adalah kita menjadi orang Muslim yang baik dan sekaligus menjadi orang Indonesia. Bagaimana caranya? Melalui lembaga pendidikan. Ya, lembaga-lembaga pendidikan kita. Ya, yang sama lembaga pendidikan bukan hanya sekolah ya, tapi juga keluarga, terutama masjid kita, ya, pesantren kita, kampus kita harus melahirkan manusia-manusia yang beradab seperti sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil beradab ini dibimbing oleh hikmah, gitu kan? Kalau itu diterapkan, terwujudlah keadilan sosial negeri kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu ya kuliah ringkasnya ya. Tentu saya juga belum merasa masih banyak yang harus kita bahas, tapi apa boleh buat ya. Kita sudah komitmen ya, selesai jam 7 ya, lewat dikit nggak apa-apa, kita kan tergantung kita waktunya ya. Silahkan saya akhiri dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi dengan penutup terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ini? Ada pertanyaan. Pertama dari saudara Amrul dari Sumeneb. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ingin bertanya mengenai seorang yang mengaku dirinya Pancasila, seperti saya Pancasila, saya Indonesia. Akan tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Dan bagaimana Ustadz menanggapi hal ini? Kedua, bagaimana respon Ustadz terhadap orang yang melanggar Pancasila? Ya, melanggar Pancasila itu tidak ada tidak ada norma hukumnya. Yang ada hukumannya itu, ada konsekuensi hukum, itu melanggar hukum. Karena Pancasila UUD 45 itu kan norma dasar ya. Itu harus diturunkan dalam bentuk hukum, perundang-undangan, peraturan daerah ya. Itu baru nanti tercermin di situ. Makanya dulu kan agenda besarnya Dr. Yudi Latif yang saya tahu kan ingin menjadikan Pancasila sebagai norma untuk semua ya. Nanti diturunkan juga dalam bentuk norma-norma hukum itu. Nah, yang pertama begini ya, saya sekarang ini lebih suka kalau kita menyorot diri kita. Ya, kalau orang mengklaim Pancasila ya sudahlah, itu dia mengklaim begitu, kita tahu ya. Tapi sekarang kalau kita ya kan sekarang ini agenda besar kita menurut saya adalah kita ini menunjukkan contoh. Ya, menurut saya umat Islam Indonesia ini gitu ya, itu harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan ya dalam akhlak terutama. Karena Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itulah yang menarik ya. Jadi saya kalau Habib Rizik punya gagasan NKRI bersyariah, saya menurut pendapat saya pribadi ya, saya lebih suka menggunakan istilah lain. Mungkin substansinya sama, tapi istilah saya itu lebih suka NKRI yang beradab. NKRI yang adil dan beradab. Ya, jadi bukan kan Dr. Diri J.A. menulis buku mewujudkan Indonesia tanpa diskriminasi. Nah, itu yang saya jawab ya dengan buku saya. Coba buku saya itu. Itu enggak apa itu? Itu Bapak sih. Nah, ini. Jadi ini hasil penelitian saya di Kuala Lumpur itu saya tulis, meskipun sebagian bahan di sini sudah saya gunakan saya pakai untuk pendidikan. Jadi mewujudkan Indonesia adil dan beradab. Ya, ini dalam kerangka Pancasila dan UUD 45. Ya, jadi tidak bertentangan. Ini mewujudkan Indonesia adil dan beradab. Jadi bukan Indonesia tanpa diskriminasi. Ya, itu tidak betul, karena diskriminasi itu ya, pembedaan itu diperlukan. Ya, asal pembedaan itu adil. Adil kan kalau presiden sekarang ini gitu ya, itu diberikan hak istimewa. Dibedakan dengan rakyat. Kalau presiden lewat kita suruh minggir. Ya kan, pejabat kita diperlakukan berbeda. Koruptor ya dengan orang yang tidak korupsi itu diperlakukan berbeda. Jadi pembedaan itu dasarnya apa? Gitu ya, masyarakat modern ini sekarang melakukan pembedaan berdasarkan tempat lahir. Orang yang lahir di Amerika dengan lahir di Meksiko, meskipun hanya berapa meter jaraknya, itu haknya sudah berbeda. Nah, kita punya pandangan tentang sistem ya. Itulah adab ya, bukan menyamakan semua orang. Memang tidak mungkin menyamakan semua orang, dimanapun nggak ada.
Jadi Barat pun tidak ada semua warga negara. Kita dibedakan. Orang Muslim di Eropa susah bangun masjid. Orang Kristen di sana, ya kan, mudah bangun gereja. Itu jelas ya. Jadi di Amerika itu sampai sekarang kita belum menemukan seorang Muslim menjadi menteri di Amerika. Apa orang Muslim nggak ada yang mampu jadi menteri di Amerika? Ya, jadi masalah seperti ini ada pembedaan itu. Ya, jadi saudara Abdullah tadi kita nggak usah menanggapi orang lain ya. Bukan nggak usah lah, maksud saya lebih porsinya. Saya sendiri sekarang lebih suka kita introspeksi. Agenda kita sekarang bukan, agenda saya paling tidak gitu ya. Tidak, ya sudah orang mau ngomong begitu mengklaim saya Pancasila ya silahkan saja lah. Tapi sekarang kan masyarakat juga melihat. Itu agenda kita adalah penting kita menjadi contoh. Kita akan menjadi contoh, nanti orang lain akan melihat. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dakwah dengan uswah, ya, dakwah dengan contoh. Kalau sekolah-sekolah Islam yang melahirkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang tidak malas, ya, orang-orang yang suka menolong orang lain, orang nanti akan berbondong-bondong masuk ke sekolah Islam. Ya, kalau kampus-kampus Islam melahirkan lulusan-lulusan sarjana yang jujur, pekerja keras, ya, sarjana-sarjana yang cinta kebersihan dan sebagainya, yang akhlak mulia itu diterapkan, itu orang akan berbondong-bondong masuk ke kampus-kampus Islam. Itu jadi kita harus buktikan gitu ya, bahwa ajaran Islam ini mewujudkan rahmatan lil alamin, itu harus diwujudkan. Dan Pancasila ya UUD 45 memberikan ruang untuk itu. Nah, itu yang dikatakan oleh salah satu perumus penting ya, pahlawan nasional kita juga, Pak Kasman Singodimedjo. Ya, di negara Pancasila ini ya, kata Pak Kasman, umat Islam tidak dilarang untuk menjalankan agamanya. Bahwasanya tentu ada tantangan, ada ini, itu biasa ya. Itu dalam kehidupan itu nggak ada yang mulus begitu. Itulah ujian dari Allah. Ya, begitu aja. Makasih. Dari saudara Anggi Wibowo, bagaimana pandangan Ustadz terkait pemanfaatan Pancasila untuk kepentingan politik seperti sekarang ini, sehingga memaknai Pancasila tidak sebagaimana mestinya, bahkan terbentuknya BPIP juga tidak lepas dari yang demikian. Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi ya saya jelaskan, saya ketemu, meskipun saya punya perbedaan dengan Dr. Edi Latif, saya datang, saya jumpa beliau, diskusi ya, terus komunikasi biasa saja. Itu dari dulu di negara kita ini ya. Saya ceritakan ada namanya susah kalau orang worldview-nya Islam dan worldview sekuler untuk bertemu, susah. Ya, sama-sama memahami Pancasila dari dua worldview yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Berdialog. Ya, kita menulis, sampaikan kebenaran kita, itu perspektif kita. Kami memahami Pancasila begini. Saya pernah diundang di MPR ya, di fraksi PKS, pernah fraksi MPS PKR untuk masalah kuliah konstitusi. Dan juga pernah ada seminar oleh MPR di Semarang. Waktu itu tuan rumahnya Universitas Islam Sultan Agung. Saya juga diundang waktu itu, ada panel juga dengan salah satu anggota DPR. Ya, saya sampaikan apa yang ada. Ya, sebagai contoh misalnya yang jarang disampaikan itu, coba Munas Alim Ulama NU tahun 83. Itu ada keputusan penting di situ, ya, bahwa ya makna, misalnya makna menjalankan, ya, mengamalkan Pancasila, ya kan, bagi ulama NU itu adalah dalam rangka mengamalkan, orang Islam mengamalkan syariat agamanya. Ya, itu bisa kita baca, itu dokumennya ada, ditulis, ya, dan ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu dimaknai, itu mencerminkan tauhid dalam ajaran Islam. Ya, itu juga ditulis waktu itu oleh Rais Am NU Ki Haji Ahmad Siddiq tahun 84. Ada diterbitkan dalam buku Kementerian Agama, atau waktu itu masih namanya Departemen Agama. Jadi kita orang Muslim gitu ya, memahami Pancasila dalam perspektif Islam itu tidak bisa dihindarkan. Orang sekuler memahami Pancasila dalam perspektif yang sekuler. Nah, kemudian bagaimana kita di dalam negeri? Kemudian kapal NKRI ini pecah. Ya, silakan kita diskusi, dialog, ya, tapi jangan sampai kemudian meruntuhkan kapal NKRI, karena itu semua akan susah. Ya, kita harus belajar dari kasus-kasus negara lain untuk itu. Jadi kita umat Islam harus tetap berdakwah bil hikmah, sabar saja.
ya menyampaikan pendapat, ya menyampaikan argumen kita, dan juga yang lebih penting lagi menunjukkan contoh. Orang akan datang kok, ya orang akan datang. Bagaimana? Ini kasus di sekolah-sekolah Islam itu menarik ya. Banyak sekolah-sekolah Islam yang saya jumpai itu akhirnya orang tuanya sendiri belum menjalankan Islam dengan baik. Bahkan ada di satu sekolah Islam yang hebat, itu ada orang tuanya masih minum wine. Ya, orang tuanya itu di kulkasnya aja saya dengar itu orang tuanya itu masih wali muridnya itu masih ada wine. Tapi anaknya disekolahkan di sekolah Islam. Itu maknanya apa? Orang tuanya pengen anaknya jadi orang baik. Ya kan? Ada tokoh liberal gitu. Anaknya dikirim ke pesantren Gontor gitu kan. Anaknya dikirimkan di sekolah Islam yang dia sebut sekolah itu fundamentalis. Tapi dia pengen anaknya jadi orang taat. Ya, karena bagi orang tua itu punya anak yang soleh, anak yang taat pada orang tua, itu menggembirakan, ya, itu menenangkan. Apalagi kalau orang tuanya sudah tua, ya kan, dia pingin gitu kan dekat dengan anak-anaknya. Itu fitrah manusia, dan itu yang harus kita buktikan. Ya tadi itu ya. Jadi tadi kalau kita menghadapi apa BPIP begini ya sudah BPIP. Mudah-mudahan ya, saya pernah seminar di UII. Waktu itu ada Pak Mahfud MD juga, ya saya Pak Mahfud bicara sesi pertama, saya sesi kedua waktu itu tentang Pancasila. Saya lihat beliau ada komitmennya gitu ya, tentang Islam itu ya. Ya, tapi ya tentu ada perbedaan pendapat ya. Jadi wajar saja lah, saya menganggap ya ini bagian dari dinamika dakwah saja. Ya, tugas kita sekarang adalah menyampaikan dakwah sebaik mungkin ya dalam perspektif kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ya. Baik. Mungkin masih ada lagi? Enggak apa-apa, tambah-tambah dikit. Dari Saudara Riko Setio Nugroho, bagaimana pandangan Ustadz terkait amandemen UUD 1945? Amandemen, kalau UUD 45 sekarang ini hasil amandemen, ya hasil amandemen ya. Saya berharap ya kalau sekarang katanya mau diamandemen lagi, mau kembali ke UUD 45. Ada yang menginginkan begitu, kembali ke UUD 45 yang asal gitu ya, kembali seperti waktu dekret Presiden 5 Juli itu. Nah, saya terus terang tidak terlalu tertarik untuk membahas masalah ini. Saya sekarang ini tertarik adalah dengan konstitusi yang ada ini, bagaimana kita mengaplikasikan itu ya dalam kehidupan kita, sehingga umat Islam ya, karena saya sebagai muslim, sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia ini, bisa menjadi umat yang terbaik ya, umat yang berkualitas, sehingga memiliki menjadi memberikan kontribusi yang besar ya pada kemajuan bangsa kita. Itu sangat penting ya, kemajuan umat Islam ini. Ya, jadi itu melalui pendidikan, itu yang saya concern. Jadi silahkan yang berkutat di dalam soal amandemen, ya itu kita serahkanlah pada bapak-bapak kita atau saudara-saudara kita yang pakar di bidang konstitusi di situ. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi. Dari Saudara Alifian Nur Ihsan, Ustadz izin bertanya, bagaimana awalnya Pancasila yang punya sila ketuhanan yang Maha Esa tapi dipandang sekuler? Ya, dulu bukan hanya sekuler, orang komunis ya, waktu di Konstituante itu memahami ketuhanan yang Maha Esa dalam perspektif komunis, yaitu perspektif kebebasan untuk tidak beragama. Jadi bisa jadi orang kalau mau memahami itu. Ya, jadi meskipun itu tidak kuat, tapi kan akhirnya soal tafsir kan. Tafsir itu efektif atau tidak efektif ya. Satu ya, faktor pentingnya kekuasaan. Ya, siapa yang punya kuasa dia punya peluang besar untuk mensosialisasikan penafsirannya, ya termasuk dalam perspektif sekuler ini. Nah, saya memandang begini, tugas umat Islam sebetulnya. Jadi waktu di kuliah di fraksi MPR di PKS itu pernah saya sampaikan, agenda besar kita sekarang ini apa bagi umat Islam itu? Kita harus banyak melahirkan guru-guru PKN, guru-guru Pancasila gitu ya, supaya bisa memberikan pemahaman tentang Pancasila.
ya, yang adil dan beradab itu gitu loh, yang proporsional gitu ya, sehingga nanti orang Islam tidak Pancasila itu nanti bukan tidak dilecehkan, karena kalau berlebih-lebihan ya orang akhirnya jadi ini kok Pancasila digunakan seperti ini. Ada buku yang cukup bagus ya, ditulis oleh tentang Pancasila itu, banyak juga saya kutip di buku saya. Bukunya Pak As'ad Said Ali itu yang wakil kepala BIN, itu pernah menulis buku tentang Pancasila. Itu beliau menjelaskan mengapa dulu waktu di Konstituante umat Islam, tokoh-tokoh Islam itu menolak Pancasila. Karena waktu itu Pancasila itu disalahgunakan gitu ya, oleh orang-orang komunis, oleh PKI yang menolak itu. Nah sekarang jangan sampai gitu ya. Ini orang tadi itu yang bahaya itu, mengklaim Pancasila, tapi perilakunya begini. Nanti orang jadi kalau terpuruk, itu kan pernah terjadi di Pak As'ad Said Ali mengingatkan. Ya, karena Orde Baru berlebihan gitu ya, dalam menyikapi Pancasila, meletakkan Pancasila ini, apa yang terjadi akhirnya? Begitu Orde Baru runtuh, Pancasila pun akhirnya ikut runtuh. Saya kan ikut penantaran P4 100 jam dulu tuh, sampai begitu kuatnya indoktrinasi masalah Pancasila. Tapi waktu tokoh-tokoh Islam sudah mengingatkan, Pak Nasir mengingatkan, Pak Rasyidi mengingatkan, Pak Safruddin Prawinegara mengingatkan Presiden. Jangan menjadikan Pancasila sebagai landasan akhlak, landasan moral, karena itu wilayah agama. Gitu. Karena kalau orang Muslim itu berperilaku, itu dasarnya agama, nyontoh Nabi gitu. Karena kalau Pancasila dijadikan sebagai landasan moral, apa yang harus dilakukan? Harus ada contoh. Ya, siapa orang Indonesia yang betul-betul menjadi model pengamalan Pancasila yang murni dan konsekuen itu. Harus ada sekarang, kita harus membuat itu. Ya, Pancasila mau diamalkan secara murni dan konsekuen. Siapa contohnya? Ya kan? Apakah Bung Karno? Ya kan? Apakah Megawati Soekarno Putri? Apakah Susilo Bambang Yudhoyono? Apakah Joko Widodo, Prabowo Subianto? Atau siapa modelnya? Atau Kiai Ma'ruf Amin? Atau pastor siapa misalnya gitu. Jadi itu tidak mudah. Orang Islam ini kita punya idola kan, punya model. Model kita Rasulullah SAW. Ya, itu nggak bisa digantikan oleh manusia manapun, itu masalahnya gitu. Jadi kalau kita mau menciptakan model baru ya dalam bidang moral, ya siapa yang mau jadi modelnya? Kita bisa meneladani sebagian aspek ya. Ya, pada Bung Karno kita bisa mengambil intelektualitasnya, ya, keberaniannya. Tapi tidak bisa semua aspek kehidupan kita nyontoh Bung Karno. Pak Harto misalnya punya kelebihan, punya kelemahan. Ya, Pak Habibie begitu luar biasa Pak Habibie kejeniusannya. Tapi apakah semua hidup Pak Habibie kita contoh? Ya kan? Ya enggak juga. Tapi kalau Rasulullah coba, ya dalam semua aspek kehidupan kita bisa mencontoh beliau. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi oleh karena itu kita umat Islam ini ya meletakkan Pancasila dalam di tempatnya secara adil. Itulah buku penting yang banyak saya rujuk dalam buku saya Pancasila ini, buku ya Renungan dari Penjara yang ditulis oleh Profesor Kasman Singodimedjo. Itu buku penting ya, karena itu telah mendudukkan secara adil di mana Islam, di mana Pancasila. Nah, gitu ya. Jadi baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita sudah lewat 10 menit ini. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah kita pagi hari ini. Ya tentu banyak hal yang belum sempat kita bahas. Ya, insya Allah sekali lagi saya jadi terpikir untuk nanti membuat kuliah online seperti ini gitu ya, khusus tentang Pancasila ini. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.